Salve, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang Arianisme dan Nestorianisme serta tokoh-tokoh pelopornya. Nah, yang pertama itu yaitu Arianisme. Arianisme itu merupakan suatu bid'ah atau ajaran sesat dalam gereja yang muncul pada abad keempat. Tokoh yang mempelopori ajaran sesat ini dipimpin oleh Arius. Arianisme ini mengajarkan bahwa anak Allah tidak kekal karena ia diciptakan oleh Allah Bapa dari ketiadaan untuk tujuan ciptaan dunia ini. Nah, ajaran ini sangat bertentangan dalam ajaran gereja karena sangat berpengaruh bagi umat yang belum atau kurang memahami ajaran-ajaran gereja. Arianisme ini memberikan pemahaman yang menyimpang dari ajaran gereja dan menganggap bahwa Yesus Kristus sebagai anak Allah tidak kekal karena ia dianggap sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah, yang dapat binasa dan dapat berbuat dosa. Sedangkan ajaran gereja mengakui bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang kekal dan memiliki kuasa. Nah, yang selanjutnya yaitu Nestorianisme. Nestorianisme merupakan aliran yang menyangkal keilahian Kristus, sehingga menolak Bunda Maria sebagai ibu Tuhan. Nah, aliran ini juga dipelopori oleh Nestorius sendiri. Ajaran mereka yang menentang gereja yaitu mereka tidak mengakui keilahian Kristus dan tidak mengakui Maria sebagai ibu Tuhan. Dan ajaran Nestorianisme ditolak oleh Konsili Efesus yang mengatakan bahwa Yesus Kristus memiliki keilahian dan kemanusiaan sejak dikandung oleh Bunda Maria. Nah, ajaran ini juga tidak diterima oleh gereja karena ajaran gereja bertentangan dengan ajaran Nestorianisme. Gereja mengakui bahwa Kristus sebagai anak Allah yang diutus sebagai jalan menuju keselamatan. Selanjutnya yaitu tokoh-tokoh zaman patristik atau para apologetik yang dengan giat membela iman Kristiani dari ajaran Arianisme dan Nestorianisme. Nah, ada 3 tokoh yang turut serta dalam membela iman Kristiani dari ajaran Arianisme dan Nestorianisme. Yang pertama itu yaitu Athanasius. Athanasius adalah seorang uskup dan ia adalah tokoh utama yang membela doktrin Trinitas untuk melawan Arianisme yang diajar oleh Arius, yang mengajarkan bahwa Kristus tidak kekal karena ia diciptakan Allah, dan ajaran itu ditolak oleh Athanasius. Nah, Athanasius berpendapat bahwa Yesus Kristus adalah homoousia yang memiliki substansi yang sama dengan Allah Bapa. Ini adalah inti dari Konsili Nikea pada tahun 325 Masehi, di mana ajaran Arianisme dikutuk dan konsili mengesahkan kredo yang menegaskan keilahian Kristus. Selanjutnya, Athanasius berjuang keras untuk menegakkan kebenaran ini melalui berbagai tulisan dan pidato. Buku De Incarnation adalah salah satu karyanya yang paling terkenal di mana ia menjelaskan doktrin inkarnasi dan pentingnya pemahaman Yesus sebagai Allah yang sejati, manusia yang sejati. Yang kedua yaitu Gregorius dari Nazianzus.
Gregorius adalah seorang bapak gereja yang ikut serta dalam membela doktrin Trinitas yang mengintroduksikan ajaran Trinitas Tritunggal Maha Kudus, satu kodrat Allah dengan tiga pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, Gregorius ia adalah salah satu tokoh utama dalam konsili Konstantinopel pada tahun 381 Masehi, di mana Arianisme akhirnya ditangani secara definitif dalam banyak tulisannya. Ia membela keesaan dan kesetaraan dari ketiga pribadi dalam Trinitas, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Gregorius juga menulis banyak homili dan surat yang berfokus pada teologi Trinitas dan inkarnasi. Yang ketiga yaitu Basilius Agung. Basilius Agung merupakan seorang uskup di Kapadokia dan ia juga berpengaruh dalam membela iman Kristiani. Dalam karyanya ia melawan pandangan-pandangan yang berasal dari Arianisme seperti ajaran Trinitas, Tritunggal Maha Kudus, satu kodrat Allah dengan tiga pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sama seperti sahabatnya Gregorius dari Nazianzus. Basilius adalah penulis penting dalam perkembangan doktrin Trinitas. Basilius juga mengembangkan ajaran yang sangat mendalam mengenai Trinitas dalam karyanya yang dikenal sebagai Agian Eunomos. Eumonius yang memiliki pandangan bahwa Yesus Kristus adalah makhluk yang sangat berbeda dari Allah Bapa. Basilius juga menekankan kesatuan hakiki dan keabadian tiga pribadi dalam Tuhan, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu konsili-konsili yang diadakan oleh gereja untuk mengcounter ajaran Arianisme dan Nestorianisme. Ada dua konsili yang diadakan gereja. Yang pertama yaitu Konsili Nisea. Konsili Nisea dilaksanakan pada tahun 325. Dan konsili Nisea terjadi di bawah kepemimpinan Kekaisaran Romawi Konstantinus I. Dan inti pokok ajaran dari konsili ini adalah ajaran gereja Katolik yang berkaitan dengan kedudukan Yesus dalam relasinya dengan Allah Bapa. Dan yang kedua yaitu konsili Efesus. Konsili Efesus ini dilaksanakan pada tahun 431. Konsili ini terjadi di bawah kepemimpinan Theodosius II, dan konsili ini juga menolak ajaran Nestorius yang tidak mengakui keilahian Kristus. Sekian dari video saya. Mohon maaf jika ada tutur kata yang tidak berkenan dalam penyampaian penjelasan di atas. Sekian dari penjelasan saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat.